Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya di kelas e-learning untuk mata kuliah mekatronika dengan pembahasan selanjutnya, yaitu melanjutkan dari pembahasan sebelumnya di minggu yang lalu. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan minggu ini, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di kelas e-learning ini di minggu ke-12 untuk suatu niat mulia sebagai bentuk transfer ilmu dan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita bersama, sehingga harapannya bisa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita kelak nanti. Salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat Nabi Allah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita terbebas dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan kita menjadi pelaku di dalamnya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, masih seputar microcontroller, di mana pembahasan minggu ini kita akan membahas tentang keluarga microcontroller. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang pengantar microcontroller, sekarang kita akan membahas sedikit tentang keluarga microcontroller. Nah, jenis-jenis microcontroller yang digunakan di dalam sistem kontrol itu secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu jenis RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Jadi merupakan jenis RISC yang memiliki instruksi terbatas tetapi memiliki fasilitas yang lebih banyak. Lalu ada yang namanya CISC, yaitu Complex Instruction Set Computer. Jadi merupakan jenis microcontroller yang memiliki instruksi yang bisa dikatakan lebih lengkap dari RISC, tetapi fasilitasnya sangat secukupnya, ya, terbatas. Nah, masing-masing dari RISC dan CISC ini mempunyai keturunan atau keluarganya sendiri ya. Nah, sekarang mari kita akan membahas pembagian jenis-jenis microcontroller yang telah umum digunakan. Nah, jadi di dalam keluarga besar microcontroller itu ada yang namanya AVR, Atmel AVR, ya. Ada yang namanya keluarga AVR, terus ATX Mega, ada AT Mega 328P, ada PIC 18F877A, ada MCS 51 atau 8051, terus ada Arduino dan ada ARM, ya. Nah, di dalam perkembangannya jenis-jenis microcontroller ini selalu mengalami pembaharuan, mengalami upgrade sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga saat ini kita memasuki jenis microcontroller eranya Arduino. Nah, tetapi kita akan bahas Arduino di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas dulu jenis-jenis microcontroller yang sering sekali digunakan di dalam sebuah sistem pengontrol. Nah, di mana
jenis mikrokontroler yang sering sekali digunakan dalam media pengontrol itu ada yang namanya EVR dan MCS 51 atau 8051. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, lalu kita akan bahas tentang apa itu EVR. EVR adalah Off and Regard yang merupakan mikrokontroler jenis RISC merupakan prosesor atau sering disingkat EVR yang merupakan mikrokontroler jenis RISC 8 bit. Nah, EVR ini dikeluarkan oleh Atmel dengan jenis mikrokontroler yang paling sering dipakai dalam elektronika dan tentunya di dalam sistem instrumentasi, di mana mikrokontroler EVR ini memiliki arsitektur RISC yang seperti kita ketahui bahwa RISC merupakan Reduced Instruction Set Computer. Jadi jenis mikrokontroler yang memiliki instruksi terbatas tetapi memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih banyak. Nah, itu jadi EVR ini termasuk ke dalam golongan mikrokontroler jenis RISC. Nah, secara umum EVR ini dapat dikelompokkan dalam 4 kelas yang pada dasarnya 4 kelas ini dibedakan masing-masingnya berdasarkan memori, peripheral, dan fungsinya. Di mana keempat kelas tersebut itu ada yang namanya keluarga AT-Tiny, ada yang masuk ke keluarga AT90SXX, terus ada yang masuk ke keluarga AT-Mega, dan ada yang masuk ke keluarga AT86RFXX. XX di sini maksudnya adalah seri-serinya ya. Nah, jadi jenis EVR ini yang paling sering digunakan atau keluarga dari EVR ini yang paling sering digunakan adalah jenis dari AT-Mega. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa jenis EVR ini memiliki kelas-kelasnya berdasarkan memori, peripheral, dan fungsinya. Tadi ada yang saya sebutkan, ada kelas keluarga AT ini, ada kelas keluarga AT90S XX, XX itu adalah serinya. Terus ada keluarga AT-Mega dan ada keluarga AT86RFXX. Nah, di mana jenis keluarga AT-Mega, jenis keluarga EVR yang masuk dalam AT-Mega itu memiliki beberapa spesifikasi atau memiliki beberapa jenis. Ada AT-Mega 8, ada AT-Mega 835, ada AT-Mega 16, ada AT-Mega 162, ada AT-Mega 32, ada AT-Mega 128, ada ATINI 12, ATINI 2313, ada ATINI 44, dan ada ATINI 84. Nah, dari beberapa seri EVR AT-Mega ini yang paling sering banyak digunakan itu adalah AT-Mega 8535, di mana berdasarkan spesifikasinya AT-Mega 8535 ini memiliki flash memori sebesar 8 KB. Jadi flash memori ini merupakan jenis ROM ya. Kita ketahui ROM itu adalah read only memory, di mana flash ini merupakan sebuah memori yang bisa diisi dengan program yang dibuat oleh manusia dan dijalankan oleh mikrokontroler itu sendiri. Nah, terus AT-Mega 8535 ini juga memiliki RAM sebesar 512 bytes, terus EEPROM-nya itu sebesar 0,5 kilobyte. Nah, ada lagi pin I/O-nya
berjumlah 32, timer 16 bitnya berjumlah 2, terus timer 8 bitnya ada 2. UART-nya ya, UART itu adalah Universal Asynchronous Receive Transmitter atau jalur komunikasi data. Nah, jalur komunikasi datanya ada 1, terus PWM-nya ada 4. PWM itu adalah Pulse Width Modulation ya, ya modulasi untuk menghitung atau untuk mengetahui lebar pulsa. Terus ada ADC atau Analog Digital Converter, ya, convert untuk analog ke digital itu sebanyak 8. Terus juga ada SPI-nya atau Serial Peripheral Interface ya sebanyak 1. Terus ISP-nya atau In System Programming, di mana in system programming ini merupakan kemampuan khusus microcontroller untuk dapat diprogram secara langsung dan dalam sistem rangkaian dengan jumlah pin yang minimal. Nah, jadi Micro ATmega 8535 ini memiliki kemampuan ISP. Nah, untuk seri-seri selanjutnya teman-teman bisa baca, bisa baca sendiri. Ini merupakan ini merupakan keluarga besar AVR yang termasuk ke keluarga ATmega. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa penjelasan dari spesifikasinya masing-masing. Lalu kita akan sedikit bahas tentang ATmega, di mana keluarga AVR untuk jenis ATmega ini itu ada yang seperti saya bilang tadi, ada yang ATmega 8535, ada yang ATmega 8, ada ATmega 168, ada ATmega 328 ya. Nah, di sini ada beberapa arsitektur microcontroller ATmega 8535, di mana arsitekturnya itu terdiri dari saluran I/O, atau kalau kita bicara I/O itu adalah input output ya, sebanyak 32 buah, yaitu port A, port B, dan port C, serta port D. Terus ada ADC-nya, analog digital converternya 10 bit, sebanyak 8 channel, terus terdiri dari 3 buah timer dan counter, terus ada 32 register ya. Terus ada watchdog timer dengan osilator internal. Terus juga ada SRAM ya. SRAM itu static random access memory. Jadi salah satu tipe memori yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi SRAM-nya itu kapasitasnya 512 byte. Terus memori flash-nya sebesar 8 KB. Terus memiliki juga interrupt internal dan eksternal ya. Interrupt kita sudah belajar minggu lalu ya, instruksi ya. Terus ada port SPI ya, Serial Peripheral Interface atau jalur komunikasi data. Terus ada EEPROM ya. Terus ada komparator analog dan memiliki port USAT ya, Universal Asynchronous Receive Transmitter. Nah, ini adalah beberapa arsitektur microcontroller ATmega 8535. Ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat konfigurasi microcontroller dari ATmega 8535 ya. Itu terdiri dari PBO ya. PBO itu merupakan timer counter, baik itu eksternal maupun counter input. Terus ada PB1 ya, yang merupakan inisialisasi untuk timer. Terus ada PB2 ya. PB2 itu analog komparator positive input. Terus ada PB3. PB3 merupakan ini analog komparator negatif input juga.
terus ada PB4 ya. PB4 itu SS ya, SPI Slave Select Input. Terus ada PB5 di sini. PB5 itu masuknya MOSI atau SPI Bus Master Output. Terus ada PB6 di sini. Ya, PB6 itu masuk MISO atau SPI Bus Master Input. Terus ada PB7 yang merupakan SCK atau SPI Bus Serial Clock. Nah, ini untuk clock di sini. Ya, terus ada PCC, ada ground, dan ada port-port lainnya. Nah, ini adalah merupakan konfigurasi microcontroller untuk ATmega 8535. Nah, lalu bagaimana peta memorinya? Nah, peta memorinya ini memori data terbagi menjadi 3 bagian ya, 3 bagian ya. 1 2 3. Nah, 3 bagian yaitu 32 buah register umum, terus 64 buah register khusus yang di dalamnya termasuk I/O input output dan ada SRAM internal. Ya, ini adalah peta memori dari ATmega 8535. Nah, di mana register untuk keperluan umum menempati space data pada alamat terbawah yaitu 00 sampai 1F. Nah, ini ya 00 sampai 1F ini adalah merupakan register untuk keperluan umum. Nah, ini adalah peta memori register untuk keperluan umum ya, yang masuk ke kelompok di atas ini. Terus ada juga register khusus. Nah, ini di bawah ya. Register khusus ini untuk menangani input output dan kontrol terhadap microcontroller lainnya, menempati 64 alamat berikutnya, yaitu terdiri dari 20 sampai 5F ya, teman-teman bisa lihat di sini. Terus ada yang terakhir ada internal SRAM. Internal SRAM atau static random access memory. Ya, di mana alamat memori yang digunakan itu memiliki kapasitas 512 byte, yaitu pada lokasi 60 sampai 25F. Nah, ini adalah peta memori dari ATmega 8535. Ya. Nah, lalu yang kedua, keluarga besar microcontroller itu ada yang namanya MCS51 ya. Nah, MCS51 ini merupakan microcontroller jenis keluarga CISC ya, kompleks ya. Kompleks yang tadi kita bahas ini adalah merupakan kompleks instruction set komputer, di mana jenis microcontroller yang memiliki instruksi yang bisa dikatakan lebih lengkap, tapi fasilitasnya sangat terbatas atau secukupnya ya. Nah, ini merupakan MCS51, yaitu microcontroller yang masuk ke dalam keluarga CISC, yang mana hampir semua instruksinya dijalankan dalam 12 siklus clock ya. Nah, di mana arsitektur microcontroller MCS51 ini juga diotaki atau dikendalikan oleh CPU 8 bit yang terhubung melalui satu jalur bus dengan memori penyimpanan berupa di situ ada RAM, ada ROM, serta jalur I/O, jalur input outputnya berupa port bit ya, secara serial. Selain itu terdapat juga fasilitas timer, counter, internal dan jalur interface address,
serta data jalur data ke memori eksternal. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari MCS 51. Lalu di sini ada beberapa jenis atau keluarga dari MCS 51, itu ada AT89C1051, ada AT89C2051, ada AT89C4051, ada AT89C51, ada AT89C52, ada AT89S53, ada AT89C55, ada AT89S8252. Dan yang terbaru atau yang paling sering digunakan di dalam keluarga mikro MCS 51 itu ada yang namanya AT89S51. Ya. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari keluarga besar MCS 51. Teman-teman bisa baca sendiri nanti ya. Nah, saya akan lari ke penjelasan berikutnya, yaitu AT89S51. Di mana AT89S51 ini adalah merupakan mikrokontroler yang mikrokontroler yang masuk ke dalam keluarga MCS 51 dan paling banyak sekali digunakan di dalam sistem kontrol pada keluarga MCS 51. Nah, jadi salah satu mikrokontroler arsitektur MCS 51 yang banyak digunakan itu adalah tipe 89S51, di mana tipe ini banyak digunakan, ya, seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali digunakan dalam kendali kontrol karena memiliki fasilitas on-chip flash memory dan in-system programming, ya, dimana kita ketahui ISP atau in-system programming itu adalah merupakan kemampuan dari mikrokontroler untuk dapat diprogram secara langsung, ya. Jadi dia bisa diprogram secara langsung ketika sedang running, ya. Nah, itu merupakan fasilitas di AT89, salah satu fasilitas di AT89S51, di mana masih banyak sekali fitur-fitur dari AT89S51. Nah, diantaranya fitur-fitur dari mikrokontroler AT89S51 itu dia memiliki 4 kilobyte internal flash ROM yang bisa diprogram menggunakan ISP tadi yang saya bilang, in-system programming. ISP ini adalah in-system programming, jadi kemampuan mikro untuk diprogram secara langsung. Nah, dia kapasitasnya 4 kilobyte. Terus ada 128 byte internal RAM, ya. RAM adalah Random Access Memory, minggu lalu kita sudah belajar. Terus ada maksimum 32 pin I/O. Jadi I/O-nya itu memiliki 32 pin, ya, yang bisa diprogram juga. Terus ada 2 buah timer counter 16 bit. Terus ada 6 buah sumber interrupts. Terus ada komunikasi serial asinkron, ya. Nah, terus ada juga di sini konfigurasi dari mikrokontroler AT8S51, ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini konfigurasinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan kita kali ini tentang mikrokontroler lanjut, yang mana pembahasannya lebih terfokus ke keluarga besar mikrokontroler. Nah, silakan teman-teman pelajari. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita bersama sebagai bekal kita nantinya untuk bisa menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Kekurangan dan kesalahan yang ada saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.